نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد usikum bitaqwallah kama qala muttaqun qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita hingga sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala mengundang, mengajak, memanggil kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka bersama-sama orang-orang yang benar. Di dalam ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. Maksud ayat ini yang pertama, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman selalu diundang, selalu diseru, selalu diajak supaya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam surah Al-Imran ayat 104 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekali-kali mati dalam keadaan tidak beriman. Oleh karena itu keimanan inilah yang sangat mahal, yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang yang telah beriman kemudian disuruh lagi supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan, selalu mengajak bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakunu ma'as sholihin, bersama-sama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar-benar meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang adanya langit dan bumi, meyakini bahwa semua makhluk yang ada di langit dan bumi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka senantiasa bertasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa telah bertasbihlah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Hanya manusia ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tapi orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengenal tasbih. Oleh karena itu pekerjaan orang-orang kufur adalah selama 24 jam atau selama hidup di dunia sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat sedikit pun. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 29 disebutkan, ayat 21 disebutkan, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Amalan-amalan mereka
aktivitas mereka sehari-hari tidak ada manfaat sedikitpun, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Yang dimaksud merugi di sini adalah harta-harta mereka, anak-anak mereka menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Itu dalam surah Al-Imran ayat 13. Innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika humul nar. Sesungguhnya orang-orang kufur, orang-orang kafir, anak-anak mereka, harta-harta mereka menjadikan bahan bakar di neraka jahanam. Ini azab yang sangat pedih. Bagaimana ketika mereka ada di dalamnya, mereka menjadikan orang-orang yang sangat merugi karena selama-lamanya. Tapi kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nilai pahala. Seperti dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 111-nya, bahwa harta-hartanya, jiwa mereka orang-orang beriman dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli diri mereka sendiri, harta mereka sendiri pada orang-orang yang beriman, yaitu dengan surga. Oleh karena itu hadir semua hari ini, Allah memuliakan kepada kita semua, Allah mengangkat derajat kita, Allah menempatkan bahwa hadir di tempat ini adalah kita dalam rangka jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hartanya dan jiwanya dibeli dengan surga. Itu orang-orang yang mendapat kemenangan. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Semoga jamaah kita termasuk seperti ini, menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibeli jiwanya, hartanya dengan surga karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beriman kepada orang-orang yang senantiasa benar-benar meyakini tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar. Bagaimana kesabaran ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat yang hari ini mereka ada di Mekah ataupun di Madinah karena memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana kesabarannya? Menunggu ingin berangkat sudah membayar puluhan tahun. Ada 11 tahun, ada yang 15 tahun baru berangkat. Karena kesabarannya, bahwa ini adalah tugas kewajiban bagi orang-orang yang telah mampu. Kemudian yang kesabaran itu mereka as-shadiqina was-shadiqat, orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar bagi orang yang diberikan kemampuan. Kemampuan di sini dari fisiknya, dari hartanya, dari keimanannya terutama. Tanpa adanya iman, walaupun uangnya banyak, ya, lebih cukup mungkin tiap bulan bisa berangkat umroh. Jangan kami tidak ada iman, mereka tidak tersentuh.